Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya ibn Bukair huwa Yahya ibn Abdillah ibni Bukair, mansubun ila jaddih, dinisbahkan kepada kakeknya. Qala haddatsana al-Laits huwa al-Laits ibnu Sa'ad Abul Harith al-Fihmi, imam ahli Mesir, imamnya orang Mesir pada masanya. Laits bin Sa'ad. An Uqail bin Khalid, an Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakar. Qala akhbarani Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, putranya Zaid bin Thabit, salah seorang dari fuqaha ahli Madinah as-sab'ah, ahli fiqih Madinah yang 7. Kharijah bin Zaid bin Thabit termasuk ulama Madinah pada masa itu. Anna Ummul Ala imra'atan minal ansar bay'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarathu, bahwasanya Ummul Ala, seseorang wanita dari Ansar yang pernah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akhbarathu, memberitakan kepada Kharijah, annahu uqtusimal muhajiruna qur'atan, bahwasanya dahulu orang-orang muhajirin dibagi-bagi penempatannya di Madinah qur'atan, dengan menggunakan undian. Pada awal mula kedatangan Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, orang-orang muhajirin dibagi-bagi, ditempatkan di rumah-rumah orang-orang Ansor. Pembagiannya menggunakan qur'ah, diundi. Fatara lana Utsman ibn Mad'un, ternyata yang muncul, yang terbang, yang muncul untuk kami nama Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Ini Utsman bin Mad'un ini masuk dalam bagiannya Ummul Ala. Fa anzalnahu fi abyatina, maka kami turunkan dia, kami singgahkan dia, kami tempatkan dia di rumah-rumah kami. Fa waja'ahu alladhi tuwfiya fihi. Kemudian setelah itu Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu waja'a, sakit keras, waja'ahu alladhi tuwfiya fihi, sakit yang dia wafat padanya. Falamma tuwfiya, maka tatkala dia meninggal dunia, wafat, wa ghussila, sudah dimandikan, wa kuffina fi athwabih, dan dikafani pada baju-baju kafannya, dakhala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui jenazah Utsman bin Mad'un tadi. Faqultu, maka saya berkata, kata Ummul Ala, rahmatullahi alaika Abu Sa'ib, semoga rahmat Allah untuk engkau wahai Abu Sa'ib, fa syahadati alaika laqad akramakallah, persaksianku untukmu, sungguh Allah akan, atau sesungguh Allah memuliakan kamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, wa ma yudriki anna Allah akramah, siapa yang memberitahu kamu, tahu dari mana kamu Allah memuliakan dia? Faqultu, maka saya bertanya, bi abi anta ya Rasulullah, dengan bapakku engkau ya Rasulullah. Faman yukrimuhullah, lalu siapa yang dimuliakan oleh Allah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin,
Adapun dia Utsman bin Mad'un telah datang kepadanya al-yaqin, al-maut. Dia sudah mati. Wallahi, demi Allah, inni la arju lahul khair. Sungguh aku mengharapkan kebaikan untuknya. Wallahi ma adri, sungguh demi Allah aku tidak tahu. Wa ana Rasulullah, padahal aku adalah Rasulullah. Ma yuf'alu bi, apa yang akan diperlakukan terhadap aku. Saya sendiri demi Allah enggak tahu. Saya Rasulullah, saya tidak tahu bagaimana nasibku nanti. Qalat, berkata Ummul Ala, fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Demi Allah aku tidak akan lagi mentazkiyah, ya, mentazkiyah seseorang pun setelahnya, selama-lamanya. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sa'id bin Ufair wa Sa'id ibn Katsir ibn Ufair al-Misri. Qala haddatsana Laits mithlahu. Wa qala Nafi' ibnu Yazid an Uqail ma yuf'alu bihi, apa yang diperbuat dengannya. Wa tabi'ahu Syu'aib wa Syu'aib bin Abi Hamzah wa Amr bin Dinar wa Ma'mar. Tiga-tiganya itu menguatkan Uqail, ya kan. Menguatkan Nafi', menguatkan Uqail dalam riwayatnya dia dari Ibnu Syihab. Hadis ini khanatina azakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan boleh masuk menemui sang mayit ketika sang mayit sudah dikafani. Ya, sebagaimana tindakannya Rasulullah SAW masuk menemui Utsman bin Mad'un radhiyallahu an ketika sudah wafat, dimandikan dan sudah dikafani pada bajunya, pada baju kafannya, kain kafannya. Yang sebelumnya pada peristiwa kematian Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk menemui Rasul ketika beliau sudah meninggal dunia dan ditutupi jasadnya dengan burdah hibarah. Itu sebelum dikafani. Sehingga menunjukkan barakallahu fikum kebolehannya pada dua keadaan tadi. Ketika sudah wafat, belum dimandikan, belum dikafani, boleh dijumpai. Keadaan yang kedua, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dibungkus dengan kain kafan, boleh pula untuk masuk menemuinya. Dua-duanya boleh. Dengan riwayat yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini barakallahu fikum juga menerangkan kepada kita jawazul qur'ah, diperbolehkan mengadakan undian. Al-qur'ah dalam Islam digunakan dalam beberapa keadaan. Al-qur'ah, mengundi, dalam Islam digunakan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, tazahumul huquq wala murajjiha li ahadiha. Tazahumul huquq, zahmah, saling berebutnya hak, ya, saling berebutnya hak, saling berdesakannya hak, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya. Jadi satu hak, ya, diperebutkan oleh banyak pihak, tidak ada salah satu pun dari mereka yang lebih rajih, yang lebih kuat, maka diadakan yang namanya qur'ah. Qur'ah. Misal dalam babul imamah, dalam bab keimaman, siapa yang berhak menjadi imam salat, didapati ada 2-3 orang yang aqra'uhum li kitabillah, lebih qari tentang kitabullah. Semuanya sama. Terkait dengan sunnah semuanya sama, terkait dengan umur semuanya sama, terkait dengan masuk Islam semuanya sama, tidak ada tarjih sama sekali. Maka diadakan yang namanya qur'ah. Yang muncul namanya berhak sebagai imam. Atau dalam babul azan, terkait dengan muadzin, ada 2-3 orang yang bagus suaranya, yang lantang suaranya sesuai dengan ketentuan muadzin. Ya, tazahum, tidak ada tarjih. Mana ini dari 3 orang ini? Diadakan yang namanya qur'ah wa hakadha. Ini yang pertama, ikhwan, tazahumul huquq wala murajjiha li ahadiha.
Keadaan yang kedua yang digunakan pada jalan qur'ah ialah inda ibhamil huquq. Ketika tidak diketahui mubham, haknya ini punya siapa? Tidak diketahui hak ini punya siapa? Mubham, masih mubham. Barakallahu fikum. Maka diadakan yang namanya al-qur'ah. Barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'anul Karim, al-qur'ah itu terjadi pada yang pertama Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, fastahama fakana minal mudhadhin. Yang kedua pada kisahnya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam ketika mengadakan qur'ah untuk mengasuh Maryam alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan ada lagi yang ketiga? Ada lagi yang ketiga? Dua. Nah iya Nabiullah Zakaria terkait dengan pengasuhan Maryam alaihissalam. Dua itu terkait dengan babul qur'ah. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Saya pahami insyaallah ya? Itu. Jangan difahami yang namanya qur'ah itu undian berhadiah yang ada di bank-bank dan semisalnya. Bukan, itu namanya qimar. Undian judi. Ini namanya qur'ah, sesuatu yang harus diundi untuk mengetahui siapa yang paling berhak mendapatkan hak tadi atau siapa sahibul hak tadi, yang pemilik hak tadi ketika masih mubham. Barakallahu fikum. Mau diterapkan kaidahnya ini. Ada musran. Musran punya istri 4. Misal. Ya akhi misal la yurad. Dalam pembahasan kaidah fiqhiyah al-mithal la yurad, tidak boleh ditolak, enggak boleh dibantah. Sekedar contoh, urusan betul salah, nyata enggak nyata itu belakangan. Al-mithal la yurad. Musran punya istri 4. Dia mengatakan talaqtu wahidatan min nisa'i walam yusammiha. Saya ceraikan 1 dari istri-istriku tadi. Tapi dia enggak menyebutkan nama. Yang mana? Yang Zainab apa yang Maryam apa yang Khadijah apa yang Aisyah, enggak tahu sudah. Yang mana ini sudah? Saya ceraikan 1 dari istri saya. Walam yusammiha. Mungkin disebutkan namanya. Ketika dituntut oleh istrinya atau keluarganya atau pengadilan dan segala macam. Pak Musran, yang mana yang diceraikan ini? Waduh, lupa saya. Yang mana dulu? Lupa saya enggak ingat ini. Siapa yang saya ceraikan ini? Madza yalzamuka ya Musran? Apa konsekuensi daripada ucapan kamu ini wahai Musran? Ceraikan semua? Atau bagaimana ya khana Musran? Diundi. Ikhlas. Nama ya ikhwan. Fihi qaulani. 2 pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan yalzamuhu talaqul jami'. Konsekuensinya dia harus menceraikan semua istrinya dikarenakan tidak ada yang lebih berhak untuk ditahan. Yang kedua menggunakan qur'ah. Wa hadza huwal aqrab. Ini lebih mendekati paragrafikum menggunakan yang namanya qur'ah diundi, yang keluar namanya itu yang dicerai. Tergantung bagaimana cara undiannya. Yang keluar namanya enggak dicerai, ya sudah. Keluar namanya enggak cerai. Keluar namanya enggak cerai. Tinggal 2. Siapa yang keluar namanya ini? Maka yang enggak keluar namanya dicerai. Terserah. Yang penting dengan cara qur'ah. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini azakumullah juga menunjukkan kepada kita bolehnya mendoakan orang mayyit dengan kata-kata rahmatullahi alaik. Rahmatullahi alaik. Semoga rahmat Allah atas engkau wahai fulan, atau rahimakallah atau rahimahullah.
Ini yang syar'i, mendoakan rahmat. Tidak boleh dengan bahasa kepastian almarhum. Itu ada unsur jazm, adalah yajuz. Al-aula tarkuh, ditinggalkan barakallahu fikum, yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan agama Allah dengan lafaz doa rahimahullah. Allah yarhamuh, Allah yarham, rahmatullahi alaih, rahmatullahi alaik. Ya, nyebut orang mati. Fulan sudah meninggal, fulan Allah yarham, fulan rahimahullah, fulan rahmatullahi alaih. Tidak ada unsur jazm, yang ada doa. Juga dalam hadis ini barakallahu fikum diambil faedah. Tayyib, la adamu jawaz asy-syahadah 'ala al-mayyit. Tidak boleh mempersaksikan sesuatu atas mayit. Namanya syahadah, langsung dengan ta'yin syahadah. Imma syahadah bil khair wa imma syahadah bis syarr. Adalah yajuz. Di sini Rasulullah SAW mengingkari ucapannya Ummul Ala, fa syahadati 'alaika laqad akramakallah. Ini yang diingkari sama Rasul. Wa ma yudriki annallaha akramah? Siapa yang beritahu kamu kalau Allah memuliakan dia? Ini tidak boleh. Sebab yang namanya syahadah alal muayyan ini menyelisih prinsip agama. Tidak boleh, ya, ini yang dilarang mempersaksikan kepada orang tertentu dengan sebuah kebaikan atau sebuah kejelekan atau bil jannah atau bil nar. Hadalah yajuz. Kecuali apabila ada nas dalil yang menyebutkan demikian dalam Alkitab ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang boleh seperti yang dicontohkan Rasul ialah wallahi inni la arju lahu al khair. Kata-kata itu ya kawan. Wallahi inni la arju lahul khair. Sungguh demi Allah aku mengharapkan kebaikan untuknya. Hadza huwa. Sudah paham ya? Itu namanya raja lil muhsin wal khauf 'alal musi. Ketika dia mati dalam keadaan mati baik, kita mengharapkan kebaikan untuknya. Ketika dia mati dengan mati yang jelek, kita mengkhawatirkan keadaannya. Dan tidak boleh asy-syahadah 'alal muayyan bil jannah au bin nar. Tidak boleh mempersaksikan orang tertentu dengan surga atau dengan neraka. Hadza mafhum? Ini prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari sini barakallahu fikum, dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, tidak diperbolehkan mengklaim atau mempersaksikan pada orang tertentu dengan syahadah. Asy-syahid fulan, yang mati syahid fulan. Asy-syahid fulan adalah yajuz. Hukumnya haram, hukumnya enggak boleh sebagaimana dalam hadis ini barakallahu fikum. Naam, ini semua adalah prinsip-prinsip yang harus dipahami, prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam ya kawan. Barakallahu fikum. Juga ada larangan tazkiyah ala ahad. Ada mujawaz at-tazkiyah ala ahadin. Tidak boleh memberikan tazkiyah, rekomendasi pensucian diri pada seseorang. Yang diperbolehkan ialah menyebutkan kebaikan seseorang, fulan adalah orang yang baik, orang yang demikian, orang yang demikian, orang demikian, dan dia mengatakan setelah itu ahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzaki 'alallahi ahad. Hakala. Itu lafaz yang syar'i yang dicontohkan dalam sunnah. Ya, lihat ada seorang yang masyaallah ala sunnah, orang yang di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj, orang yang kokoh manhajnya, shalabah, sunnah, orang yang dikenal khair. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia, kita mengatakan nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzakki 'alallahi ahada. Kita menduga dia demikian, Allah yang menghisab dia. Dan kami tidak mentazkiyah atas Allah siapapun atas nama Allah. Hadza huwa syar'i. Gitu ya. Dengan tanpa ada jazm. Hadza wadih. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Bashar
Qala haddatsana Gundar, Muhammad bin Ja'far. Kalau Muhammad bin Bashar laqabnya Bundar. Kalau Gundar kathir. Gundar di kalangan para rawi banyak ya ikhwan. Tapi yang paling masyhur adalah Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far muridnya Syu'bah. Antum lihat dalam buku mustalah, semua orang yang berkunyah dengan Gundar namanya Muhammad bin Ja'far. Para rawi, ya, para rawi yang memiliki kunyah, para rawi yang memiliki laqab gelar Gundar namanya semuanya Muhammad bin Ja'far. Bedanya ya masing-masing generasi, masing-masing orang begitu. Tapi yang paling masyhur Gundar hada. Muhammad bin Ja'far Gundar yang meriwayatkan hadis dari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, lamma qutila abi, tatkala ayahku terbunuh. Ini bahasa yang tepat untuk orang-orang yang mati dalam medan perang, dalam front jihad fi sabilillah, dengan bahasa qutila. Tidak mengatakan mata, itu enggak, tapi qutila, terbunuh. Ya, itu yang syar'i. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inna rabbihim yurzaqun. Qutilu fi sabilillah, bukan matu fi sabilillah. Itu lafaz yang syar'i. Lamma qutila abi, ketika ayahku terbunuh, ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki, maka saya pun membuka thawb, membuka kain kafan dari wajahnya dan aku menangis. Wa yanhauni anhu, mereka para sahabat melarang aku dari tindakan ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani, sementara Nabi alaihi salatu wasallam tidak melarang aku. Faja'alat ammati Fatimah tabki, mulai ammehku, bibiku, saudara ayah Fatimah nangis. Fatimah ini saudari kandung Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir. Sehingga namanya Fatimah bintu Amr. Saudaranya Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir. Ketika Fatimah ini menangis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tabkin aw la tabkin?" Kamu mau nangis atau kamu enggak nangis? Ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha. Para malaikat senantiasa menaungi dia dengan sayap-sayap mereka, hatta rafa'tumuh, hingga kamu angkat jenazahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taba'ahu Ibnu Jurayj qala akhbarani Ibnu Al-Munkadir sami'a Jabiran radhiyallahu an, taba'ahu ay Syu'bah. Dikuatkan oleh Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Hadis ini juga demikian barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang kebolehan memasuk atau menemui orang yang telah mati setelah dikafani. Sebagaimana Jabir menemui bapaknya setelah dikafani, dan boleh membuka kain kafannya untuk melihat wajahnya. Barakallahu fikum. Boleh pula mencium keningnya seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Boleh pula menangis dengan syarat tidak ada unsur niyahah. Menangis nangis sedih ya ikhwan, nangis tidak ada masalah, tapi tidak ada unsur niyahah. Histeris gitu ya, histeris, caci maki atau teriakan-teriakan ala jahiliyah, tidak ada unsur niyahah. Barakallahu fikum. Hada ya juz. Hadis ini qanaftina menerangkan kepada kita tentang fadilah ayahnya Jabir, Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari. Beliau
terbunuh di medan perang. Dan dari lafaz hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin Haram ma qutila syahida, mati syahid. Karena Rasul mengatakan mazalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu. Ya, ini lafaz kemuliaan yang menunjukkan dia mati syahid atau terbunuh syahid. Nah, ya. Tahu dari mana Rasulullah SAW malaikat menaungi dia? Apa Ustaz? Dari mana? Dari wahyu. Dikasih wahyu. Ada malaikat gitu. Nama ya kan. Imma dari wahyu atau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabiullah kita Muhammad SAW para malaikat yang menaungi dengan sayapnya. Saya paham ya? Adapun terkait dengan selain Rasul SAW, malaikat itu alamun ghaibi, alam gaib. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat wujud asli malaikat. Yang dilihat hanya jelmaan malaikat. Yang melihatnya ialah Rasulullah SAW. Hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya malaikat memiliki sayap bi ajnihatiha. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan penciptaan mereka seperti yang Allah kehendaki. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Kita imani sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam, qara'na haditsain. Hadis Jabir bin Abdullah wa hadis Ummul Ala al-Ansariyah. Yuhfadhani insyaallah taala. Insyaallah. Apa hukum membeli makanan yang di dalamnya ada hadiah tanpa diundi? Tetapi tidaklah ia membeli makanan tersebut kecuali dikarenakan hadiah yang ada di dalamnya. Tewehan, hadiah langsung, membeli makanan atau sesuatu barang dengan hadiah langsung tanpa diundi, itu diperbolehkan dengan persyaratan. 1, barang yang dibeli atau yang dijual mubah, bukan barang haram. 2, hadiah yang diberikan kepada kita, hadiah yang juga bersifat mubah, bukan barang haram. 3, membeli barang tersebut untuk kebutuhan normal sebagaimana biasanya. Ya biasa beli jajan tadi, kadang beli, kadang tidak, gitu ya. Membeli untuk hajat, untuk sebuah kebutuhan. Pas beli kok dapat, alhamdulillah. Tetapi kalau kemudian dia tidak dia membelinya bukan karena sebuah hajat, sengaja beli untuk hadiah tadi. Misalkan makanan apa yang ada hadiahnya? Makanan apa? Makanan apa? Hah? Makanan apa? Mat? Hah? Apa? Oh, kopi. Oh, ada hadiahnya. Kopi hadiahnya apa? Loh, kalau dia gelas ya langsung. Beli 1 renteng itu ada gelas 1. Itu kok usah diundi langsung ya. Nanti beli nggak beli segitu itu. Yang harus buka di dalamnya yang nggak diketahui, mungkin ada hadiah uang 5.000 atau uang 10.000 atau 100.000 atau ada tertulis sepeda gunung atau mobil atau motor gitu ya. Misalkan begitu. Kopi misalkan. Nanti minum kopi paling sehari sekali. Itu sudah Masya Allah. Itu kadang yang enggak minum kopi. Tapi begitu melihat ada mobil, ada rumah, ada motor, sepeda gunung. Wah, mantap ini. Akhirnya apa? Borong kopi.
beli 1 bal kopi saset. Satu bal ya. Yang banyak itu, atau isinya berapa itu ya Pak? Borong semuanya. Harapannya apa? Dapat hadiah tadi. Dibuka. Kopinya dituang semuanya ya kawan. Taruh sebuah tempat, dibuka. Dari mulai awal sampai akhir tidak ada hadiahnya sama sekali. Aduh, melompong dah. Itu 1 bal itu dimasukkan di mana itu ya kawan ya? Penasaran dia, beli lagi. Kopi lagi, 1 bal lagi. Dibuka lagi sampai ketemu. Nah, ada hadiahnya. Apa itu? Selamat, Anda mendapatkan uang 5.000. Allah musta'an. 1 bal harganya berapa? Uang 5.000. Buka lagi. Nah, ada lagi. Selamat, Anda mendapatkan setrika. Misal begitu. Ditukarkan setrikanya tadi itu. Setrika merek yang ecek-ecek itu, harganya cuma 20.000, 25.000. Dia sudah mengeluarkan uang ratusan ribu. Yang semacam ini tidak diperbolehkan dikarenakan ada unsur mukhatarah wal muqamarah. Itu yang namanya perjudian. Hadalah ya juz. Paham ya? Orang yang melakukannya mungkin untung mungkin rugi. Kopinya diapakan? Ya enggak bakal dia minum kopi segitu banyaknya ya kan. Hadalah ya juz. Tadi paham ya? Itu rincian yang disebutkan oleh para ulama. Mereka menyebutkan rincian yang berikutnya, harganya dinaikkan dari harga biasa. Normal kopi 1 saset harga 1.000, dikarenakan ada hadiah tadi, dinaikkan menjadi harga 1.200. Nah, ini yang la yajuz. Ada yang mengatakan itu juga tidak diperbolehkan. Naam. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ada seseorang yang jika melihat orang yang berjenggot dan tidak suka. Apa ini masuk pada perbuatan membenci sunnah? Dirinci dulu ya. Tidak sukanya kenapa? Apakah karena yang punya jenggot itu aut-autan? Kelihatan aut-autan, tidak pernah disisiri, tidak pernah diminyai, baunya nggak enak, kecut, banyak sesuatu yang kelihatan kumuh gitu, ada umbelnya, ada dan segala macam. Misal orang tadi tidak suka dikarenakan poin-poin tadi, tidak bisa kamu katakan dia membenci sunnah. Itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang memelihara jenggot. Adalah yajuz. Dan dianjurkan dalam Islam barakallahu fikum memuliakan rambut yang antum punya, terutama lihyah. Antum muliakan, antum keramasi, antum minyai, antum sisir sehingga rapi, wangi, wahakata. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau dia tidak suka dikarenakan jenggotnya, na'am, itu menunjukkan dia tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu pada dirinya ada sesuatu yang membahayakan. Harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jikalau seorang ibu yang sangat menginginkan kita pulang dengan alasan agar kerja atau karena kangen, rindu, sementara kita sendiri sangat menginginkan untuk belajar? Mana yang harus kita lakukan di antara keduanya? Pertanyaan antum ini sudah menunjukkan antum lagi rindu juga sama ibu. Kalau antum semangat yang tinggi dalam belajar, tidak bakal tanya. Antum sudah dari sendirinya dengan apa namanya, alami akan memberikan penjelasan kepada sang ibu tadi, terangkan, diyakinkan, disabar-sabari supaya bisa sedikit menunda kerinduannya begitu. Kalau antum yang sudah kena rindunya juga, akhirnya nyari-nyari jawaban yang sekiranya bisa, ya sudah pulang saja. Allah Ta'ala. Yang ini akan tergantung kondisi. Yang pertama, kondisi ibu. Kalau sang ibu tadi betul-betul memang tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mengurusinya, dan tidak bisa mandiri, hanya antum satu-satunya anak yang harus mengurus dia, maka antum harus pulang.
urusi orang tua antum, belajar tempat yang terdekat dengan rumahnya antum. Yang kedua terkait dengan ilmu yang antum pelajari. Kalau ilmu yang antum pelajari ilmu yang fardu ain, maka antum harus mendahulukan ilmu yang fardu ain. Tapi kalau ilmu yang antum pelajari ilmu yang fardu kifayah, maka mendahulukan ibu. Barakallahu fikum. Wadah ya? Sehingga jangan menggunakan perasaan. Barakallahu fikum. Ibu ada mandiri, ada ayah, ada kakak, ada adik, ada saudara yang lainnya, tidak ada masalah begitu. Kangen sama kamu. Kamu siapa nih? Nah, Bu, insyaallah sebentar lagi liburan. Nah, ibu bisa melepaskan kangen saya kalau sudah ketemu lagi insyaallah taala. Udah ibunya mau sekarang ini. Sabar, Bu. Alhamdulillah sudah bisa telepon, bisa dengar suara saya gitu kan, ya. Ya itu harus terus kamu jelaskan gitu. Nah, sabar, Bu, tenang aja, tenang gitu. Wah, kata ya. Kalau antumnya yang sudah kepingin pulang, nah itu jadi alasan. Ustaz, ibu saya kangen sama saya, Ustaz. Rindu berat sama saya, harus sekarang saya pulang. Kalau enggak nanti gimana ibu saya, Ustaz? Jadi saya harus pulang. Kamunya yang pengen pulang, bukan ibunya antum. Itu alasan kamu saja. Nah, ya, dibiasakan seperti itu. Sungguh-sungguh dalam belajar. Baik, ikhwan. Terkait dengan memotong jenggot tidak boleh. Apakah boleh memotong jenggot bila kepanjangan atau melebihi kegenggaman? La yajuz. Lafaz hadisnya sangat jelas tidak diperbolehkan atau diperintahkan untuk memanjangkan jenggot dan diminta untuk menyisir kaum musyrikin. Riwayat yang menyebutkan memotong yang melebihi genggaman itu dhaif. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sanadnya ada rawi yang bernama Salim Ibnu Muqaffi' majhulul hal. Barakallahu fikum. Kalaupun itu sahih, itu adalah ijtihad pribadi Ibnu Umar. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah boleh mengambil ilmu alat bahasa Arab, bahasa Indonesia dari ahli bid'ah? Tidak boleh. Jangankan mengambil ilmu, kamu duduk di depan ahlul bid'ah bermajlis dengan dia, haram hukumnya. Semata-mata duduk di depan dia, majelis sama dia, haram hukumnya. Apalagi disertai dengan talaqil ilm, lebih haram lagi hukumnya. Apa tuh kira kemudian mereka tidak akan menyusupkan pemahamannya dengan ilmu lughah? Kalla. Az-Zamakhsyari memasukkan pemahaman i'tizalnya, pemahaman mu'tazilahnya dengan ilmu bahasa Arabnya. Dia punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Itu dia menggunakan keahlian dalam berbahasa Arab untuk menafsirkan Quran dengan pemahaman i'tizal, pemahaman mu'tazilahnya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Paham ya? Talaqil ilm harus jelas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama kalian. Apa saja? Bahasa Indonesia, wala apa? IPS, sosial, apalagi ilmu alam, apapun yang namanya ilmu, tidak diperbolehkan talakil ilm dari ashabul ahwa'i wal bidah. Semata-mata duduk majelis terlarang, apalagi lebih daripada itu. Larangannya macam-macam. Duduk majelis dilarang, mendengarkan ucapan dia dilarang, apalagi talakil ilmu, menimba ilmu dari dia dilarang, memuji dia juga dilarang, menyanjung dia juga dilarang. Nah gitu ya. Kamu ketemu dia, Ustaz, gitu. Nah, itu sudah pujian, la yajuz, sana ala ahli bidah. Kamu ketemu dia, assalamualaikum, ada la yajuz, mengucapkan salam kepada ahli bidah, ini semuanya la yajuz. Terlalu banyak pelanggaran syar'inya ya kan. Sebagian pihak menyatakan kalau pelajaran agama tidak boleh, tapi kalau perkara-perkara semacam itu tidak ada masalah. Masa tidak boleh belajar kitab nikah? Kita nikah dari ahlul bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, semata-mata majlis hukumnya haram. Apalagi lebih daripada itu. Pahami ya, ikhwan ya? Pahami baik-baik, barakallahu. Fadhal, al-madzin yu'adzin. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang kafir yang mati, kemudian dikatakan dia masuk ke dalam neraka?
Saya ikhwan. Secara hukum umum orang-orang kafir tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Begitu pula barakallahu fikum orang yang mata kafira, orang yang jelas-jelas mati kafir, tempatnya di neraka. Barakallahu fikum. Gitu ya, di neraka, jelas-jelas di neraka. Pada hadis yang telah lewat disebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak bicara Rasulullah SAW. Padahal beliau telah wafat. Sepengetahuan kami bahwasanya orang yang telah wafat tidak mampu lagi mendengarkan ucapan dari masih hidup. Bagaimana cara mengkompromikannya? Tidak perlu dikompromikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengajak bicara Rasul. Abu Bakar hanya menjelaskan sesuatu tentang Rasul SAW. Paham ya? Ketika mencium keningnya belum mengatakan wallahi la yajma'allahu fikal mautatain. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan pada kamu dua kematian. Nah gitu ya. Itu ngomong sendiri, bukan ngajak bicara sama Rasul. Menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lanjut. Sudah, jangan tambahin lagi. Ambil. Bagaimana kita membantah perkataan sesungguhnya permusuhan antara ustadz salafi dan sururi itu hanya karena perbedaan pendapat saja, masalah dana, bukan perkara akidah. Jadi kita boleh menuntut ilmu kepada ustadz salafi atau sururi. Allahul musta'an. Itu namanya dia tidak paham apa itu sururi. Sururiyah itu barakallahu fikum merupakan firqatun dhalah, sekte yang sesat. Sebagaimana kelompok Ikhwanul Muslimin, sebagaimana Jamaah Tabligh, sebagaimana Hizbut Tahrir, sebagaimana yang lain. Kalau bahasanya sebagai masyayikh termasuk 72 sekte yang disebutkan dalam hadis yang diancam dengan neraka. Paham ya? Sururiyah barakallahu fikum, di antara pemahamannya ialah al-muwazanah. Dalam mensikapi ahlul bid'ah, mereka menerapkan prinsip muwazanah. Harus seimbang, harus insaf, harus adil. Artinya ketika kita membicarakan ahlul bid'ah, tidak boleh kata mereka hanya menyebutkan kejelekan saja. Setelah kita menerangkan, misal Sayyid Qutb, seseorang yang mencela sahabat, mencela Utsman bin Affan, mencela Amr bin As, seseorang yang punya pendapat wahdatul wujud, misalkan manunggaling kawula Gusti, mengatakan Al-Quran dalam makhluk dan semisalnya, tapi dia itu orang yang sastrawan, dia pejuang Islam, harus begitu. Kalau nggak begitu namanya kezaliman, kata mereka. Hadza barakallahu fikum manhajun jadid, manhaj baru, muhdats, bid'ah yang tidak dikenal di kalangan salafun saleh dan perlu dimunculkan oleh tokoh-tokoh sururiyin semacam Salman al-Auda, Ahmad as-Sawyan, Safal Hawali, Ayat al-Qarni dan semisalnya dari tokoh-tokoh sururi yang ada. Dan itu barakallahu fikum merobohkan semua nas-nas Al-Quran, semua nas-nas hadis yang menjelaskan tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah. Meruntuhkan prinsip al-bara'ah, sekaligus mengayomi dan memuliakan ahlul bid'ah. Wadah itu. Perkara akidah itu bukan perkara dana, perkara akidah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak riba ketika dibalik. Sayyid Qutb itu seseorang sastrawan, seorang pergerakan, seorang tokoh dan segala macamnya, tapi dia itu punya prinsip manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, tapi dia mengatakan Quran itu makhluk, tapi dia mencela sahabat, tapi dia begini. Enggak setuju mereka. Loh kenapa? Kalau demikian caranya hancur Sayyid Qutbnya. Kebaikannya hilang. Maunya mereka kejelekan dulu terus dibungkus dengan kebaikan. Tadi paham ya? Itu perkara akidah, bukan perkara dana, barakallahu fikum.
Dari prinsip muwazanah itulah as-sururiyah memiliki sikap tasahul, bermudah-mudah di dalam bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Akhirnya mereka satu, ini antara imbasnya, mengambil dana dari yayasan hizbiyah, semacam Darul Bir, semacam Al-Haramain, semacam Ihya Turath Kuwaitiyah, Ihya Turath. Kalau di Indonesia semacam Sofwah, semacam Daul Fitrah, dan segala macamnya. Itu semuanya link-link sururiyin, Jum'iyah hizbiyah, barakallahu fikum. Kalau di Yaman semacam Jum'iyatul Iman, Zandani, Jum'iyatul Islah, Jum'iyatul Hikmah, Jum'iyatul Ihsan, Jum'iyatul Taqwa. Semuanya Jum'iyah ya, itu semuanya hizbiyah dikatakan oleh masyayikh. Mereka mengambil dana labas. Kenapa? Ada sudah memiliki prinsip muwazanah yang membuat mereka tasahul, bermudah-mudah di dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Bukan semata-mata dana. Bukan semata-mata itu. Musyarakah da'awiyah. Bersyarikat, kongsi, bekerja sama dalam perkara dakwah. Daurah bersama. Dai sururi, dai ikhwani, dai salafi. Kalau mereka salafi. Itu biasa demikian. Pengiriman dai-dai ke tempat-tempat taklim mereka, ke masjid yang mereka bangun. Itu kewajiban. Dikirim dai sana. Dikirim buku-buku majalah-majalah mereka. Majalah Muntada Islami. Majalah Al-Furqan dari Kuwait. Dan semisalnya. Majalah Sunnah dari Birmingham, Inggris. Itu mesti demikian. Barakallahu fikum. Sehingga bukan perkara semata-mata dana. Tapi lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Tadi pahami? Setelah masalah muwazanah, semuanya berkutat kepada pembahasan ahlul bid'ah ya. Yang terakhir yang mereka munculkan ialah prinsip isqatul hajr, menggugurkan prinsip hajrul mubtadi', memboikot ahlul bid'ah. Tidak ada zaman sekarang ini. Tujuannya apa? Untuk mengayomi ahlul bid'ah, memuluskan rencana mereka atau agenda mereka atau makar mereka, jalan bareng dengan ahlul bid'ah. Semuanya terkait dengan ahlul bid'ah ya. Perkara prinsip bukan perkara dana. Dan yang paling terlihat dari mereka barakallahu fikum ialah mereka sangat-sangat membenci para ulama, membenci para masyayikh, membenci para dai-dai salafiyin yang membongkar pemahaman mereka. Bughdhuhum li ulama'is sunnah, mereka benci kepada ulama sunnah. Bughdhuhum li du'atis sunnah, mereka benci kepada dai-dai sunnah. Itu ciri-ciri sururiyah barakallahu fikum. Semuanya perkara prinsip, bukan perkara dana. Bukan perkara dana. Kalau seandainya semata-mata dana, barakallahu fikum, tidak kayak begitu mereka itu. Semata-mata dana. Tapi ada penyimpangan di balik dana. Ada penyimpangan di balik dana, barakallahu fikum. Kalau mereka mau jujur, terang-terangan mereka menyampaikan apa yang ada pada mereka dengan sejujurnya, kami demikian, dijelaskan di tengah-tengah umat, lari umat dari mereka. Kenapa? Kelihatan borok-boroknya, barakallahu fikum. Paham ya? Jika ya mereka dalam rangka membela apa yang ada pada mereka, untuk melanggengkan yang ada pada mereka, ya banyak syubhat yang dikeluarkan. Barakallahu. Sekali lagi, pernyataan yang mengatakan boleh mengambil ilmu dari Ustadz Salafi dan Sururi, ada qaulun batil, menyelisih prinsip Ahlus Sunnah, prinsip salaf. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini merupakan kaidah azimah jiddan, kaidah besar Ahlus Sunnah dalam bab talaqil ilm, menimba ilmu agama Allah yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah, adiknya Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, mensyarah ucapan ini dengan syarah panjang setebal ini ya, Pak. Walhamdulillah saya sudah dapat bukunya. Kalau sebelumnya baru baca, nggak punya bukunya, sekarang sudah punya bukunya. Walhamdulillah. Fotokopi lumayan.
Hal muhim di zaman sekarang ini prinsip ini dikaburkan ya ikhwan. Dikaburkan oleh dai-dai sururi. Mereka semacam itu, doktrinnya itu. Tidak apa-apa, masalah dana saja, taklim sama Ustaz Salafi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Awalnya tidak apa-apa. Begitu taklim kepada mereka, doktrin yang kedua dilancarkan. Hati-hati kamu sama mereka, mereka itu mutasyadid, orangnya itu kaku, keras. Suka membid'ahkan orang lain, suka menghisbikan orang lain, jama'atut tabdi', segala macamnya ya. Nah, barakallah, hati-hati. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Juga dikaburkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai dai salafi, tapi kecondongannya kepada sururiyin. Ini merupakan perkembangan baru yang antum harus waspadai, barakallah. Jadi paham ya? Sehingga tidak benar boleh taklim kepada ustaz salafi dan ustaz sururi. Tidak bisa. Dalam bab talaqil ilm harus menimba ilmu dari ahlus sunnah, dari salafiyin yang sahih akidahnya, sahih manhajnya, bagus akhlaknya. Jadi paham ya? Ini perkara agama. Kamu jangan jadi kelinci percobaan gitu loh. Jangan ngincipi. Masa sih begitu? Cobalah saya mau taklim sama dia. Ternyata Anda menyimpang dengan tanpa sadar. Duh, masuk neraka. Allahumma musta'an. PNDW. Nah, barakallahu fikum. Jangan coba-coba ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah. Siapakah Arifin Badri? Apakah benar beliau adalah seorang ulama? Ulama apa? Siapa yang mengakui dia sebagai ulama? Siapa? Tidak ada yang mengakui dia sebagai ulama. Memang dia gelarnya doktor. Doktor Muhammad Arifin Badri. Paham ya? Dia dulu di Jamiah Islamiyah satu kelas dengan Ustaz Usama Mahri. Dan yang satu leting dengan beliau. Dia teruskan MA dan segala macam. Ini salah satu tokoh sururiyin di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Ada Muhammad Arifin Badri. Tokoh sururiyin di Indonesia ini. Dia Dr. Ali Musri. Itu yang doktor. Yang di bawahnya lagi yang mau doktor kayak Firanda dan segala macamnya. Hadza huwa. Itu linknya mereka. Ini kalau bahasa kita dahulu panser baru. Panser muda yang yang menggantikan posisi panser tua. Sing tuwek-tuwek kayak yang sebelah, itu dah tuwek. Yang di Jakarta ada lagi Mabdat, di Jawas, yang di Jogja Bunida dan segala macam. Itu panser tuwek. Ini diganti sama yang muda-muda kayak mereka ini. Para doktor, para MA, para LC. Itu panser muda. Semua mereka satu link ya. Mereka adalah new sururiyah. Sururiyah baru. Kalau walaupun mereka nggak mau dikatakan sebagai sururi, ya hizbiyin lah. Antum percaya? Muhammad Arifin Badri mengatakan bahwasanya baju jubah yang kamu pakai itu adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab. Budaya Arab. Tapi tidak berani menyebut Saudi. Dia nyebut Yaman. Percaya antum? Baju jubah yang antum pakai dia katakan tasyabbuh dengan Jamaah Tabligh. Tasyabbuh dengan Ahmadiyah. Tasyabbuh dengan dia nyebutkan artis India, Amitabh Bachchan. Hai wahai ikhwan. Sama. Itu yang disampaikan sama dia. Itu dia. Awalnya dia ditanya terkait dengan songkok nasional. Dikarenakan dia sekarang menggunakan songkok nasional yang hitam untuk ikhwan. Songkok nasional menggunakan baju batik, kemudian menggunakan sarung, terkadang menggunakan pantolon. Saat apakah menggunakan songkok nasional merupakan tasyabbuh dengan ahlul bid'ah gitu. Senyum-senyum dia kan dia yang kesindir. Dia mengatakan, nah ini sih orang yang ya ibarat kambing lah. Kepingin nabrak gunung. Jadi yang mati kambingnya bukan gunungnya. Gitu kata dia. Maksudnya nabrak orang kayak saya ini kan kayak gunung.
Nah, yang mati kamunya bukan sayanya gitu ya, Pak. Bukan tasyabuh. Tasyabuh itu ialah menyerupai perkara yang merupakan ciri khas mereka. Ini betul, kalam shawab, enggak salah ya, Pak. Dan betul, boleh menggunakan sokol rasional, tidak ada masalah, dan bukan tasyabuh dengan al-bid'ah. Sampai sini enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika dia meneruskan ucapan dia tadi. Barakallahu fiik. Tadi itu terkait dengan baju-baju yang ada itu. Dikatakan tasyabuh dengan Jamaah Tabligh, tasyabuh dengan Ahmadiyah, tasyabuh dengan Amitabh Bachchan dan segala macamnya itu. Nauzubillah min dzalik. Pakaian yang paling dicintai Rasulullah SAW dikatakan tasyabuh dengan Jamaah Tabligh, tasyabuh dengan Ahmadiyah, tasyabuh dengan para artis India yang fasik dan fasikah itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Dan tersebar di tengah-tengah mereka, di jamaah mereka ya, Pak. Masuk surga itu ndak harus ganti busana, ganti seragam rasanya. Masuk surga itu nggak harus ganti seragam. Sekarang ini kata dia, banyak orang-orang yang baru mengerti sunnah, baru ngaji dan segala macam ganti seragam. Ganti seragam. Bayangan mereka kalau menggunakan pakaian orang Indonesia nggak masuk surga gitu. La haula wala quwata illa billah. Penghinaan kepada pakaian-pakaian sunnah, barakallahu. Itu yang kamu katakan sebagai ulama. Itu yang dikatakan sebagai ulama. Ulama opo? Kalau ulama usu, ya mungkin ulama usu, barakallahu. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana yang saya sampaikan ya kan, yang namanya ilmu itu mauhibah. Ilmu itu anugerah. Allah angkat seseorang dengan ilmu ini, Allah rendahkan orang lain dengan ilmu ini. Ilmu bukan dengan jabatan, gelar LC, wala MA, wala doktor, wala insinyur, doktor Andes, wala LY, lulusan Yaman atau apa gitu ya. Enggak. Ilmu itu mauhibah. Anugerah dari Allah ya. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ilmu itu yang bermanfaat untuk pelakunya yang memiliki ilmu tadi sehingga dia bisa di atas jalan yang benar. Doktor kabahada bahlul ya akhi. Barakallahu fikum. Ya, sesuatu yang sangat diketahui batilnya oleh semua orang atau kaum muslimin. Semata-mata kita mendengarkan ucapan dia, tasyabuh dengan Jamaah Tabligh, langsung kita jingkat. Enggak usah pakai ilmu, langsung kita terhenyak. Tasyabuh dengan Ahmadiyah, tambah kaget lagi. Tahu kamu Ahmadiyah? Sekte yang dikafirkan oleh para ulama. La haula wala quwata illa billah. Sekarang ini di tengah-tengah mereka, barakallahu fikum, muncul fenomena baru akibat pemahaman yang semacam ini. Di tengah-tengah mereka menjadi ciri khasnya mereka, pakaiannya mereka semi-semi sirwal lebar ya ndak, pantolon juga tidak, tengah-tengah plus baju koko. Itu khasnya mereka sekarang. Seringkalinya dengan tanpa kolan suah. Dengan tanpa kolan suah. Atau menggunakan kolan suah. Kalau memakai kolan suah, ya enggak ada masalah kolan suah. Nah, dan jangan dikira di tengah-tengah mereka ada kesepakatan dalam bab ini. La. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka semua juga demikian saling kontradiksi. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Di antara yang tidak mau, yang sebelah kita ini. Sebelah kita ini ya kan. Anda perhatikan, tidak pernah beliau menggunakan lagi semi-semi pantolon dengan baju koko. Itu zaman awal dulu beliau merintis di sini pakai seperti itu. Begitu sudah mulai ngerti, tidak pernah kayak gitu lagi. Ini termasuk orang yang nggak sepakat ini sudah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Paham antum ya? Antum kalau antum keluar ngerti. Oh, itu santri sini ngerti. Oh, itu santri sana. Paham? Dari mana? Dari pakaiannya. Gitu ya? Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ifhamu hadza. Kita berbicara demikian bukan karena kita punya masalah pribadi dengan, tidak pernah ada hubungan sama dia, tidak pernah punya utang sama dia, tidak pernah apa segala macam sama dia, tapi masalahnya masalah prinsip para keluarga. Sekali lagi tidak bisa dikatakan boleh taklim sama Ustaz Salafi dan Ustaz Sururi. Tidak bisa. Tidak bisa para keluarga.
Wallahu ta'ala ala bisawab. Wa hadza kafi. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.